Sebagian besar warga Indonesia di Melbourne umumnya akan merasakan dua tipe akomodasi. Pertama, akomodasi permanen untuk jangka waktu panjang, dan akomodasi temporer untuk minggu-minggu pertama tiba di Melbourne. Akomodasi temporer yang paling populer adalah dengan menyewa rumah atau kamar milik warga yang sudah lebih lama tinggal di Melbourne. Informasinya bisa didapat melalui internet seperti mailing list indomelb@yahoogroups.com, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia atau PPIA, dan juga mailing list Hanifnet untuk kawasan Clayton. Selain itu, kamu juga dapat menyewa rumah atau kamar milik non-mahasiswa Indonesia. Adapun informasinya diantaranya bisa diperoleh di situs gumtree.com.au. Kamu juga dapat menyewa akomodasi dari housing service kampus. Alternatif lainnya adalah menyewa youth hostel atau Unilodge melalui situs www.3.yha.com.au atau www.unilodge.com.au. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan bila kamu menyewa akomodasi temporer. Apakah biaya sewa sudah termasuk tagihan listrik, gas, air, dan internet? Apakah lokasinya mudah dijangkau dari kampus? Apa alternatif transportasinya? Dan berapa waktu tempuhnya dari tempat tinggal kamu? Kamu juga dapat menanyakan perlengkapan akomodasinya, seperti tempat tidur, lemari, dan pengatur suhu ruangan. Kamu juga bisa menanyakan fasilitas akomodasi yang dapat dipakai, seperti dapur, toilet, mesin cuci, dan tempat menjemur. Dan yang terpenting, kamu perlu menanyakan berapa lama akomodasi dapat disewa. Jika kamu sudah memperoleh akomodasi temporer, inilah saatnya kamu mencari akomodasi permanen. Minimal masa kontrak akomodasi permanen umumnya 1 tahun. Karena itu, kamu perlu lebih teliti menetapkan pilihan kamu. Terdapat beberapa pilihan akomodasi permanen. Pilihan pertama yaitu akomodasi yang disiapkan kampus atau Unilodge. Akomodasi jenis ini relatif lebih mahal, karena umumnya memiliki keunggulan seperti dekat dengan kampus, fasilitas relatif lengkap, dan fully furnished. Pilihan kedua yaitu menyewa rumah, flat, atau unit. Untuk memperoleh akomodasi ini, kamu perlu melamar ke agen properti. Ada 3 cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, yaitu dengan melanjutkan sewa dari penghuni sebelumnya atau take over. Yang kedua, yaitu dengan membuat aplikasi baru. Pilihan ketiga, yaitu house sharing dengan warga lama atau dengan sesama warga baru. Untuk house sharing sesama warga baru, kamu dapat mengajukan aplikasi ke agen properti bersama-sama. Dan untuk kepengurusan akomodasi melalui take over, proses surat menyurat dengan agen properti biasanya dibantu oleh penyewa lama. Kamu juga dapat mencari sendiri akomodasi yang kamu perlukan melalui agen properti. Untuk itu, kamu dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Lakukan pencarian akomodasi secara online melalui situs-situs properti seperti realestate.com.au, domain.com.au, gumtree.com.au, atau bisa juga menelusuri iklan di media cetak setempat. Perhatikan jadwal inspeksi yang sudah ditentukan oleh agen properti. Ada baiknya jika kamu hadir 10 menit lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Waktu ekstra ini dapat kamu manfaatkan untuk melihat lingkungan sekitar, apakah cukup nyaman dan aman untuk ditinggali. Ketika inspeksi, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Kondisi rumah secara umum. Perhatikan harga sewa per minggu dan per bulannya, lokasi dan waktu tempuhnya dari kampus, dan akses ke pusat perbelanjaan, serta akses ke transportasi umum. Perhatikan juga
bagaimana posisi dan ukuran jendela terhadap arah datang sinar matahari. Apakah lemari pakaian sudah built-in atau perlu membeli sendiri? Beberapa akomodasi telah dilengkapi dengan inverter yang dapat menjaga kestabilan suhu ruangan ketika temperatur sangat tinggi di musim panas. Bahan bakar kompor apakah gas atau listrik? Fasilitas mencuci dan menjemur pakaian. Persiapkan dokumen pribadi seperti fotokopi paspor dan visa, kartu mahasiswa, bank statement, dan dokumen pendukung untuk menunjukkan pendapatan rutin seperti surat keterangan beasiswa. Semakin cepat dan lengkap aplikasi dimasukkan ke agen properti, maka akan semakin baik juga peluangnya. Karena pada dasarnya, agen properti dan pemilik akomodasi umumnya akan menerima lebih dari satu aplikasi. Karena itu, mereka akan memilih yang terbaik. Jika aplikasi diterima, maka tahap selanjutnya adalah membayar bon sebesar biaya 1 bulan sewa dan membayar sewa bulan pertama. Bersama dengan itu, biasanya dilakukan penandatanganan kontrak sewa-menyewa dan serah terima kunci. Setelah kunci diterima, penyewa diminta mengisi dokumen condition report yang menggambarkan kondisi akomodasi saat dimasuki pertama kali. Dokumen ini akan menjadi patokan saat kontrak berakhir. Apakah uang pembayaran bon dikembalikan utuh kepada penyewa atau harus dipotong karena ada kerusakan properti. Penyewa bisa mendokumentasikan kondisi rumah melalui foto dan video serta menyerahkannya kepada agen properti sebagai lampiran condition report.